Satreskrim Polres Subang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proses penanganan dari Satreskrim terkait dengan dugaan tindak pidana barang siapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Jadi perlu diketahui rekan-rekan, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 terdapat rombongan di gereja jemaat Efrata Alor yang datang dari Alor untuk menghadiri acara pernikahan di salah satu rumah warga Kota Bes. Kemudian di situ setelah jalannya pesta terjadi sedikit kesalahpahaman antara pemuda Kota Bes dengan rombongan dari Alor, ya, yang mengakibatkan di situ ada kejadian kekerasan juga, yaitu kekerasan sama juga tindak pidana barang siapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Itu terjadi sekitar pukul 1 malam. Kemudian kejadian tersebut sudah dihentikan atau sudah didamaikan oleh aparat setempat yang di sini yaitu kepala desa. Ya, dari kepala desa sudah menghentikan kegiatan pesta itu, kemudian membubarkan, mendamaikan. Namun ternyata kejadian itu berlanjut. Jadi sekitar pukul 5 pagi dari seseorang yang biasa dipanggil menelpon beberapa kawannya yang ada di Kupang untuk datang ke Amarasi di Kota Bes karena merasa dikepung. Jadi meminta bantuan untuk jemput, kemudian meminta bala bantuan. Jadi sekitar pukul 5 pagi itu orang-orang yang sudah dihubungi berkumpul dari Kota Kupang kemudian bergeser ke Amarasi menggunakan pick-up yang ada di sebelah rekan-rekan ini, berjumlah sekitar 26 orang. Ya, 26 orang itu mereka ada yang membawa sajam berupa panah, busur, parang, dan lain-lain. Bisa rekan-rekan lihat di sebelah kiri rekan-rekan. Kemudian ketika mereka rombongan tersebut sampai di Amarasi, tepatnya di Kota Bes itu, mereka sempat menemui orang yang memanggil atau orang yang menghubungi. Kemudian setelah menemui orang yang menghubungi dari Amarasi, ke 26 orang itu bergerak untuk mencari orang yang menjadi dalang dari kejadian malam itu. Kemudian setelah dari satu orang saksi itu turun ke salah satu rumah yang ada di situ untuk menanyakan keberadaan orang yang dianggap menjadi penyebab keonaran kejadian malam. Ya. Pada saat di dalam rumah itu awalnya hanya turun satu orang turun menanyakan karena pagi hari mungkin baru bangun. Korban ini kaget karena melihat ada rombongan orang di luar rumah. Kemudian di situ dia juga, menurut pengakuan korban juga melihat sudah banyak orang yang membawa sajam, parang, dan lain-lain itu. Dia dengan refleks kabur keluar rumah, lari. Kemudian ternyata setelah dari kejadian lari itu, korban ini yang pertama keluar lari itu tertangkap oleh orang-orang yang ada di atas kendaraan. Dari kejadian itu yang pertama, setelah tertangkap mereka melakukan penganiayaan. Ada yang memukul, ada yang
sandang, ada yang menikam. Di situ sudah jelas gambarannya. Kemudian secara tidak ada jeda waktu juga di situ, secara bersama-sama juga ternyata ketika korban pertama lari, kemudian ada beberapa orang juga terduga pelaku yang ada di belakang itu juga datang ke rumah tersebut, ikut menerobos tanpa adanya perintah atau komando apapun. Mereka menerobos masuk, ikut ke kamar, kemudian melakukan penganiayaan di situ. Di dalam kamar itu ada 2 korban. Di situ mereka melakukan penganiayaan, korban mengalami luka tusuk, kemudian luka tikam menggunakan kuningan ya. Nah, ini dengan dari pelaku ini melakukan penikaman mengenai kaki korban. Masing-masing korban itu ditikam 1 kali. Jadi lukanya ada di kaki, kemudian ada yang di sayat juga. Kemudian setelah dari kejadian itu mereka meninggalkan tempat, tapi karena korban sudah bersimbah darah itu, maka dari warga itu keluarga korban membawa korban itu ke puskesmas. Kemudian karena tahu kejadian seperti itu, maka dari warga Kota B sendiri langsung memblokir jalan supaya rombongan ke 26 pemuda itu tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi dari kejadian tersebut kami mengamankan 4 busur panah, bisa dilihat 28 anak panah, kemudian 6 parang, 2 kelewang, 1 pisau kuningan yang tadi saya tunjukkan ini, kemudian pick up untuk sarana, kemudian kasur bekas dari korban tidur, di situ masih ada darahnya. Jadi kita dari 26 orang yang kita amankan di Polres ini, kita menetapkan tersangka 10 orang, karena di situ masing-masing kejadian memang bersama-sama, tapi masing-masing ada perannya secara berbeda-beda ya. Kemudian ternyata setelah kita pendalaman, ternyata 1 korban itu masih anak-anak di bawah umur, masih 15 tahun. Jadi tentu penanganannya akan berbeda juga. Kemudian untuk yang lainnya, dari yang membawa senjata tajam itu, kita akan melakukan pendalaman dan pengembangan siapa-siapa saja yang memiliki, yang membawa dari senjata tajam tersebut. Nah, kembali ke awal, untuk yang penanganan laporan yang pertama dari keluarga korban yang dari keluarga Alor itu, kita juga sudah melakukan pemeriksaan ya, secara profesional. Kita sudah memeriksa korban, saksi-saksi, kemudian jadi dua kasus ini kita jalan bersama-sama, tidak ada yang kita beda-bedakan ya, penanganannya. Hanya tempatnya saja yang berbeda, satu ditangani Polsek, satu ditangani Polres. Tapi secara proses hukum kita tetap profesional dan juga tetap bersama-sama beriringan, tidak ada perbedaan sedikit pun. Kami sampaikan untuk warga Amarasi, khususnya Kota Bes, menyampaikan terima kasih dari Bapak Kapolres karena sudah menahan diri untuk tidak melakukan hakim sendiri, mempercayakan semua proses hukum di tangan polisi. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih dari Bapak Kapolres untuk warga Amarasi, khususnya Kota Bes, karena tidak main hakim sendiri.
Kemudian saya sampaikan juga, saya selaku Kasat Reskrim akan memproses secara tegas, secara terukur siapapun orang-orang yang membuat onar di Kabupaten Kupang, baik di dunia nyata ataupun di media sosial, karena di sini sudah membawa nama-nama suku, jadi sudah menyangkut SARA. Apapun laporannya akan kita proses, apapun kejadiannya akan kita proses secara profesional, secara tegas dan terukur.